Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusalli alal karim amma ba'du. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari materi perkuliahan kita. Kita membahas tentang peradaban Islam di Madinah hari ini. Yang akan kita bahas hari ini bagaimana peradaban yang Rasulullah SAW bangun selama di Madinah. Ada beberapa langkah, di antaranya membangun masjid, membangun pasar, menjadikan masjid ini sebagai sarana pembelajaran ilmu agama. Habis itu masjid juga menjadi sarana Rasulullah SAW mengatur kenegaraan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Rasulullah SAW ini tiba ke Madinah ini, Islam ini sudah berkembang. Maka Rasulullah SAW pertama kali yang Rasulullah bangun adalah masjid. Kita akan lihat nanti bagaimana strateginya Rasulullah SAW. Selain masjid, Rasulullah juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Habis itu Rasulullah SAW membuat piagam Madinah dan beberapa pertempuran, beberapa peperangan, ghazwah yang Rasulullah SAW laksanakan bersama para sahabatnya. Terutama hari ini akan kita bahas juga hadirin adalah bagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabat ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Atau yang kita kenal sebagai perang Badar kedua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah membahas sekilas bagaimana ketibaan Rasulullah SAW di Madinah, disambut ria oleh penduduk Madinah dengan syair yang masyhur sekali kita dengarkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Masya Allah. Rasulullah SAW disambut sukacita oleh orang-orang Madinah. Hingga Rasulullah SAW diperebutkan oleh orang-orang Madinah supaya Rasulullah mampir ke rumah mereka. Tapi dengan hikmahnya beliau tidak mengikuti kehendak beliau, tetapi beliau izinkan unta beliau sampai berhenti dengan sendirinya. Maka hadirin jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan Rasulullah SAW itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, di sana, di dekat sana hadirin, Rasulullah SAW membeli sebidang tanah yang dimiliki oleh Sahal dan Suhail bin Amr. Jadi sebidang tanah ini dibeli oleh Abu Bakar, dibayar oleh Abu Bakar dengan harga, kemarin mungkin masih ingat, sekitar 500 dirham. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin cikal bakal tanah yang akan dijadikan oleh Rasulullah SAW Masjid Nabawi. Nah, jadi kita tahu masjid ini adalah perkara yang paling sentral. Maka hari ini hadirin di zaman COVID ini, Masya Allah, masjid ini yang menjadi sasaran pertama untuk ditutup. Nah, maka kita berdoa kepada Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan hati pemerintah ini untuk mengembalikan kembali fungsinya masjid. Kita menghadapi situasi seperti ini dengan cara lahir maupun dengan cara batin, ya kan? Salah satu bagaimana imun kita bisa meningkat, maka kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa bulan Nabi ini berada di Madinah, maka beliau bangun Masjid Nabawi. Jadi sederhana sebenarnya awalnya Masjid Nabawi itu dibangun. Seperti halnya kita sudah sampaikan minggu lalu. Jadi fungsinya Masjid Nabawi ini hadirin,
Rasulullah jadikan selain sebagai fungsi tempat ibadah, ini jadi juga berfungsi ya sebagai kegiatan dakwah, mengatur pemerintahan, habis itu tempat bermusyawarah dan lain sebagainya. Jadi bahkan pembangunan masjid nih hadirin dibangun oleh Rasulullah SAW dengan asas gotong royong. Nah, jadi baik kaum muhajirin maupun ansor. Supaya apa hadirin? Inilah cara Rasulullah bagaimana mengikat persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Jadi dengan membangun masjid, bersama-sama membangun masjid, dan bersama-sama memakmurkan masjid. Inilah misi sebenarnya. Hari ini kita terbalik hadirin. Masjid banyak, orang berlomba-lomba membangun masjid, bahkan ada gerakan berlomba-lomba membangun masjid. Tetapi hadirin tidak berlomba-lomba untuk mengisi amalan-amalan masjid. Apa itu amalan masjid hadirin? Seperti hanya diajarkan oleh Nabi, amalan masjid itu bagaimana adanya dakwah di sana. Habis itu adanya musyawarah, adanya ta'lim di masjid, ta'lim wa ta'lum, adanya zikir ibadah, adanya perhikmatan. Begitulah hadirin masjid yang diinginkan oleh Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semarak Masjid Nabawi ini hadirin menjadi tempat tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Selain hadirin membangun masjid, Rasulullah SAW ketika di Madinah ini menciptakan persaudaraan baru. Jadi antara muhajirin dan ansor. Jadi merupakan strategi kedua Rasulullah SAW membangun peradaban, yaitu dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana hadirin kita ketahui, ketika kaum muhajirin dan pengikutnya Rasulullah SAW ini hijrah dari Mekah ke Madinah ini, mereka tidak membawa apa-apa. Harta benda mereka ditinggal, bahkan dirampas oleh kaum kafir Quraisy di sana hadirin. Mereka tidak bawa apa-apa. Mereka hidup dalam keadaan kemiskinan. Jadi pada momen ini hadirin Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kedua kaum muhajirin maupun kaum ansor. Jadi mereka dipersaudarakan hadirin satu sama lain. Jadi di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini hadirin mereka dipersaudarakan di antaranya Abi Thalib nih hadirin sebagai saudaranya Nabi sendiri. Ali bin Abi Thalib ini sebagai saudaranya Nabi sendiri. Abu Bakar Rasulullah saudarakan dengan Kharizah Ibnu Zuhair, Ja'far bin Ibu Talib ini hadirin disaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ansor dan Muhajirin ini berlomba-lomba mereka untuk mendapatkan pahala. Hingga mereka ini hadirin sukses mendapatkan naungan surga. Maka miniatur masyarakat Muhajirin Ansor ini hadirin perlu kita ikuti sekarang. Jika ada kerjasama antara Muhajir dan Ansor, orang yang berhijrah dengan orang yang tinggal di satu kampung hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu hadirin Rasulullah SAW ini hadirin untuk bagaimana mengatur hak dan kewajiban kaum muslimin, kaum Yahudi dan para penyembah berhala di Madinah supaya akur, maka hadirin Rasulullah SAW menuangkannya dalam sebuah perjanjian yang kita sebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini hadirin berisi 47 pasal. Nah, jadi dikatakan orang cendekiawan sekarang, Piagam Madinah ini merupakan konstitusi progresif revolusioner ya. Jadi dia mengatur relasi sosial, kepemilikan, komitmen persatuan. Ini hadirin semata-mata untuk membela Madinah dari segala agresi dunia luar yang mengganggu stabilitas Madinah dan merongrong warganya. Seperti kita ketahui, dua pasukan besar hadirin yaitu Romawi dan Persia ini juga siap untuk merongrong orang-orang Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 6 poin ya penting yang mungkin harus kita dengarkan di sini hadirin. Ada 6 poin penting yang Rasulullah SAW buat berkaitan dengan kaum muslimin. Habis itu ada 4 poin
untuk orang-orang Yahudi, ada 1 poin untuk orang-orang musyrikin, dan ada 5 poin untuk ketentuan umum. Nah, di slide ini kita bisa lihat hadirin bahwasanya ini keadaan Piagam Maddah aslinya seperti ini. Nah, ini rangkumannya hadirin. Di bidang politik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah ini berdasarkan semangat musyawarah dan di landasan keadilan. Ini hadirin yang diadopsi oleh Pancasila kita. Habis dari sisi agama, rakyat Madinah ini hadirin bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu mereka perlu menghormati agama yang dianuti oleh orang lain. Dari sisi sosial, setiap individu ini mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Untuk perundang-undangan hadirin, isi Piagam Madinah itu hadirin dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup manusia lebih tersusun dan diterima oleh berbagai suku dan agama. Dari sisi ekonomi, semua rakyat Madinah ini hadirin diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Nah, yang dilarang nih hadirin, riba dan penipuan. Habis itu dalam sisi pertahanan, semua rakyat Madinah ini hadirin mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Nah, sedangkan kedudukan orang-orang Yahudi hadirin, mereka ini hadirin mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Baik, kalau kita perhatikan hadirin bagaimana Rasulullah SAW menyusun, ada poin-poin hadirin yang berkaitan dengan muslimin. Di antaranya hadirin, orang-orang muslim, kaum mukmin yang berasal dari Quraisy dan Yasrib, ini hadirin tergabung dan berjuang bersama untuk mereka supaya satu umat. Yang kedua hadirin, kaum mukmin dan muhajirin. Jadi kaum mukmin muhajirin, Bani Sa'idah, Bani Auf, Bani Haris, Bani Jusyam, Bani Nazar, Bani Amr bin Auf, Bani Nabid, dan Aus boleh tetap dalam kebiasaan mereka, yaitu tolong menolong. Ini sudah terbiasa mereka hidup dalam keadaan menolong. Yang ketiga hadirin, kaum mukmin ini tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban berat karena memiliki keluarga besar atau utang di antara mereka, membantunya dengan baik dan pembayaran dan pertebusan. Yang keempat, orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang-orang yang menzalimi mereka. Yang kelima, jaminan Allah itu satu yang diberikan kepada kaum muslimin yang terendah. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum mukminin berhak mendapatkan pertolongan dan santunan selama kaum Yahudi itu tidak menzolimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin. Nah, sedangkan poin untuk orang-orang kaum musyrik ini hadirin, itu tidak boleh melindungi harta dan jiwa kaum kafir Quraisy Mekah dan tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya. Nah, menariknya hadirin untuk orang Yahudi. Kaum Yahudi ini hadirin harus memikul biaya bersama orang-orang mukminin selama ada peperangan. Yang kedua hadirin, Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukminin. Kaum Yahudi ini berhak atas agama, budak-budak dan jiwa-jiwa mereka. Habis itu ketentuan ini juga hadirin berlaku bagi kaum Yahudi yang berasal daripada Bani Nazar, Bani Haris, Bani Sa'idah. Karena masih ada di antara mereka yang sudah muslim dan masih dalam kepercayaan terhadap Yahudi. Yang ketiga hadirin, tidak ada seorang Yahudi dibenarkan ikut perang kecuali dengan izin Nabi. Dan yang keempat, kaum Yahudi itu wajib menanggung biaya perang mereka, dan kaum muslimin juga wajib menanggung biaya perang mereka. Kaum muslimin dan Yahudi ini harus saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi Piagam Madinah, serta saling memberi nasihat dan membela pihak yang terzalimi. Itulah hadirin di antaranya ketentuan-ketentuan yang Rasulullah SAW buat di dalam Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini
mengatur dari segala sisi kehidupan sebenarnya. Ada 47 pasal. Ya, nanti bisa secara rinci bisa dibaca. Oke. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita ketahui bahwasanya orang-orang muhajirin nih hadirin, dia dalam keadaan hidupnya ini miskin, hartanya ditinggal di Mekah. Bahkan hadirin begitu menyedihkan lagi hadirin, harta benda mereka nih hadirin diambil, dirampas oleh orang-orang kaum Quraisy di Mekah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka nih hadirin, Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi untuk mengizinkan kepada Nabi untuk memerangi orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa turunkan Quran surah Al-Hajj ya. Ini harusnya Al-Hajj ayat 39-40. Baik. Yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه الله كثيرا ولينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. Artinya diizinkan perang bagi orang-orang yang diperangi. Karena sesungguhnya mereka ini telah dianiaya. Sesungguhnya Allah benar-benar menolong mereka itu. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Kecuali karena mereka berkata, Rabb kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan vihara-vihara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah ini hadirin ayat yang membenarkan perang. Maka dalam kehidupan Nabi ini hadirin, di dalam kehidupan kaum muslimin kita kenal dengan ada istilah peperangan itu, ada yang disebut sebagai ghazwah, ada yang disebut syariah. Ghazwah ini hadirin peperangan atau jihad di mana diikuti oleh Rasulullah SAW, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sedangkan syariah itu jihad umat muslim ini untuk menegakkan kalimat Allah, tapi tidak didampingi oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadirin, ada secara umum nih hadirin ada 3 faktor kenapa peperangan yang bisa terjadi. Yang pertama untuk membela diri dari serangan musuh. Salah satu di antaranya hadirin untuk mempertahankan hidup. Nah, jadi yang kedua menjadikan kelancaran dakwah Islam dan memberi kesempatan kepada orang untuk memeluk Islam. Maka sebelum perang itu biasanya Nabi lakukan dakwah dulu. Lakukan dakwah, ajak kepada Islam. Kalau mereka menolak, baru dilakukan peperangan.
Dan yang terakhir nih hadirin, memelihara umat Islam daripada dua kekuatan besar, yaitu Persia dan Romawi. Jadi ini dua negara superpower dahulu yang punya kekuatan besar. Ini hadirin yang sering merongrong orang-orang Islam waktu itu. Maka hadirin, kalau kita perhatikan Ghazwah itu hadirin yang diikuti Nabi, diantaranya ada perang Wadan, Buat, Asyirah, Badar, Sawiq, Qidr, Bahran, Uhud, Hamra al-Asad, Dumat al-Jandal, Ahzab, Bani Lihyan, Al-Ghabah, Bani Mustalik, Fathu Makkah, Hunain, dan Tabuk. Inilah hadirin perang-perang yang diikuti oleh Nabi SAW. Yang kedua ada Syariah. Dalam jihad itu ada yang Syariah, tadi sudah disebutkan. Jadi Syariah itu perang untuk menegakkan kalimat Allah, tapi tidak diikuti langsung oleh Rasulullah. Jadi Syariah itu para sahabat langsung. Di antaranya hadirin ada Syariah Hamzah bin Abu Thalib, Abdullah bin Jahsy, Wirdah, Bani Asad, Raji. Nanti kita akan bahas ya setelah pertemuan ini. Baik, kita coba lihat beberapa perangan sebelum perang Badar. Yang pertama nih hadirin ada perang Abwa atau disebut dengan istilah perang Wadan. Jadi perang Abwa ini dia terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah atau sekitar 623 Masehi. Jadi Wadan ini hadirin adalah satu daerah yang letaknya itu sekitar 250 km dari kota Madinah. Jadi biasanya ini menjadi perlintasan orang kafilah Quraisy Mekah ini untuk mereka melakukan perdagangan. Nah, jadi ketika melakukan penyerangan nih hadirin, Rasulullah SAW nih hadirin bersama 70 orang sahabatnya. Kebetulan hadirin yang berangkat hari itu hadirin hanya orang-orang muhajirin saja. Orang Ansar tidak ikut. Jadi Rasulullah SAW ini mengetahui mereka orang-orang kafir Quraisy ini hadirin melewati wilayah Madinah dengan niat hadirin untuk mencegatnya supaya bisa merebut kembali harta yang dimiliki oleh orang-orang kaum muhajirin ketika mereka berada di Mekah. Tapi hadirin, perang ini hadirin kebetulan tidak ada kontak fisik. Hanya terjadi perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan Amr bin Maksyu Ad-Damiri. Jadi hadirin, perjanjian ini hadirin merupakan suatu kesempatan Nabi SAW untuk berdamai dengan Bani Damrah. Jadi supaya mereka ini hadirin yang jelas tidak akan membantu orang-orang kafir Quraisy dalam memerangi Nabi SAW. Kita lanjutkan hadirin, ada perang Buat. Perang Buat ini hadirin, perang Buat ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Kalau tadi pada bulan Safar, ini bulan Rabiul Awal. Nah, jadi tujuannya sebenarnya sama. Jadi untuk menghadang orang-orang Quraisy tadi, mereka supaya harta perdagangan mereka ini bisa diambil. Kebetulan nih hadirin, perang Buat ini hadirin diikuti oleh orang-orang muhajirin dan sebagian kecil daripada orang-orang Ansor. Artinya dengan perang ini hadirin, orang Ansor sudah mulai terlibat. Nah, kebetulan orang-orang Quraisy ini ada sekitar 100 orang. Jadi mereka ini membawa sekitar 2.500 unta. Nah, jadi dari perdagangan mereka nih hadirin, mereka bawa 2.500 unta. Tapi hadirin, tidak sempat juga terjadi kontak senjata karena mereka
mata-mata mereka mengetahui bahwasanya adanya pencegatan, akhirnya mereka mempercepat langkah-langkah mereka. Mereka pindah rute, mencari jalan yang tersembunyi, sehingga tidak sempat terjadi kontak fisik di antara mereka. Berikutnya hadirin, ada yang kita kenal sebagai Perang Badar pertama. Nah, jadi kalau Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, itu merupakan Perang Badar kedua. Nih, kita lihat dulu ini Perang Safwan namanya. Jadi kalau Perang Safwan itu dikenal juga dengan istilah Perang Badar pertama. Ya, kenapa Perang Badar kedua itu lebih heboh? Karena di sana ada kontak fisik. Habis itu orang-orang muslimnya sedikit. Pertolongan Allah terlihat di sana. Nah, makanya perang yang besar sekali di dalam Islam, pertama kali perang besar itu Perang Badar. Maka dalam buku-buku sejarah itu dibahas sangat rinci sekali. Nah, kalau Perang Badar 1 ini hadirin, latar belakangnya akibat adanya penyerangan peternakan. Jadi peternakan orang-orang penduduk Madinah nih hadirin, mereka serang, mereka curi. Nah, jadi akhirnya apa hadirin? Akhirnya Rasulullah SAW memimpin 70 orang sahabatnya untuk mencari Khizr bin Jabir Al-Fahri ini hadirin. Tapi sayangnya hadirin tidak ditemukan. Dia melarikan diri hingga dikejar oleh kaum muslimin sampai ke daerah Safwan. Tapi hadirin tidak bertemu. Nah, jadi ini sudah mulai mematik keributan orang-orang kafir Quraisy ini hadirin. Nah, ada lagi setelah itu hadirin di Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, ini masih di tahun kedua Hijriah. Jadi kita bertemu dengan perang yang namanya perang Usyairah. Jadi ini sebenarnya tujuannya nih hadirin, Rasulullah SAW ingin memamerkan kekuatan orang muslimin terhadap orang-orang musyrikin. Nah, jadi supaya mereka tahu bahwasanya eksistensi orang-orang muslim di Madinah ini ada. Jadi Rasulullah SAW nih hadirin memimpin langsung pasukan dengan 150 orang sahabatnya. Nah, ini yang dihadang sama adalah kafilah dagang orang-orang Quraisy. Kebetulan tidak terjadi kontak senjata. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam kejadian ini hadirin melakukan perjanjian damai di jalur kafilah dagang, yaitu kafilah Bani Mudlij dan sekutu-sekutu orang-orang Bani Damrah. Nah, berikutnya inilah hadirin pada 17 Ramadan. Nah, jadi berturut-turut. Nah, jadi perang Badar nih hadirin, perang yang sangat sengit. Jadi perang pertama besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi berlaku hanya sekitar 2 jam saja. 2 jam saja. Jadi pasukan muslimin kecil, antara 313 sampai 317 orang. Jadi mereka ini hadirin menghadapi orang-orang pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah antara 950 sampai 1.300 ya dalam riwayat, beberapa riwayat. Paling gampang 1.000 lah ya, atau 1:3. Nah, pertama kali yang melatar belakang ini hadirin adalah rencananya sama Nabi bersama para sahabat nih hadirin ingin melakukan penyergapan terhadap kafilah dagang. Kebetulan waktu itu kafilah dagangnya dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi mendengar kabar bahwasanya akan ada pencegatan oleh orang-orang Madinah lewat
kebetulan hadirin, Abu Sufyan ini adalah orang yang cerdas. Jadi dia lihat ada kotoran unta. Lihat kotoran unta nih hadirin. Dia bisa membedakan nih kotoran unta orang-orang Madinah, nih kotoran unta orang-orang Mekah. Ciri-cirinya hadirin, kalau orang-orang Madinah itu kotoran unta mereka, karena di Mekah, di Madinah ini kan subur. Jadi unta-unta ini mereka terkadang makan kurma. Maka dari kotoran unta ini ada biji-biji kurma. Nah, maka kecurigaan Abu Sufyan bahwasanya mereka ini akan dicegat perjalanan mereka. Maka beliau Abu Sufyan waktu belum masuk Islam, dia langsung memutar rute hadirin daripada rute biasanya untuk menghindari penyerangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Sambil memutar rute, dia kirim utusan hadirin kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata-mata yang bernama Damdamnya ini Masya Allah, luar biasa cerdik dia. Saking cerdiknya dia nih hadirin, dia menggunakan untanya nih hadirin, dia lukai hidungnya sambil dia menangis-nangis menghadap tokoh-tokoh Quraisy. Dia sampaikan bahwasanya mereka telah diserang, barang dagangan mereka nih hadirin dirampas oleh orang-orang muslim waktu itu. Maka mendengar perlakuan ini hadirin, Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy nih hadirin langsung siapkan mereka 1000 pasukan perang dengan persenjataan yang lengkap. Termasuk mereka punya 600 baju besi, siapkan 100 kuda, dan siapkan 700 unta. Tidak tanggung-tanggung hadirin, yang ikut berperang untuk menyerang orang-orang muslim adalah para bangsawan hadirin. Di antaranya Ammar bin Hisham atau yang kita kenal sebagai Abu Jahal, Walid bin Utbah, Saibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Ini hadirin orang-orang tokoh-tokoh nomor satunya di Mekah. Apa motivasi mereka? Yang pertama hadirin, mereka ingin melindungi investasi dagang mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Yang kedua, mereka nih hadirin ingin membalas dendam atas kematian Ibnu Al-Hadrami yang meninggal, yang dibunuh orang Islam ketika beliau bertugas. Ibnu Al-Hadrami ini bertugas di Nakhlah, dia menjaga daerah Nakhlah, dibunuh. Kebetulan pembunuhan ini hadirin, penyerangan ini hadirin terjadi di saat bulan Safar. Nah, di mana hadirin Safar nih hadirin adalah bulan yang istimewa bagi mereka. Jadi tidak boleh sebenarnya ada penyerangan di bulan ini, tetapi inilah yang terjadi. Maka mereka ini punya aksi balas dendam. Dan yang terakhir hadirin, sebagian kecil mereka ini hadirin ingin melawan Nabi, sebagian kecil saja. Nah, tapi pada prinsipnya sebenarnya dalam hati mereka ini tidak mau menyerang juga, karena mereka merasa bahwasanya ini adalah keluarga mereka. Nah, inilah hadirin yang melatar belakangi perang Badar. Nah, apa yang terjadi hadirin sebelum peperangan ini berlangsung? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwasanya jumlah orang-orang kafir Quraisy hadirin sangat besar sekali jumlahnya, dengan perlengkapan tempur yang sudah siap. Berbeda hadirin dengan orang-orang muslim. Waktu itu mereka Masya Allah sedikit sekali hadirin orang-orang muslim. Jadi jomplang sekali. Jadi mereka hanya berjumlah sekitar 313 sampai 317 saja.
yang terdiri dari 82 atau 86 orang muhajirin. Ada sekitar 61 orang dari suku Aus dan 170 orang daripada suku Khazraj. Jadi mereka nih hadirin, Masya Allah, hanya bawa 2 ekor unta saja. Maaf, 2 ekor kuda. Jadi kuda 2 ekor saja. Habis itu unta ada 70 ekor. Dan ini pun hadirin dinaiki oleh 2 atau 3 orang secara bergantian. Gantian. Jadi kebetulan hadirin Rasulullah SAW ini satu unta bersama Abu Lubabah, Ali dan Rasulullah. Bergantian naik unta. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Mereka ini hadirin bermusyawarah. Rasulullah SAW mencoba bermusyawarah bersama para sahabatnya. Bagaimana keadaan yang akan terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin Rasulullah SAW ingin menguji kesetiaan orang-orang Ansor. Padahal hadirin untuk melakukan perang ini hadirin tidak ada tertuang dalam Piagam Madinah. Maka Rasulullah SAW ini hadirin berunding dengan sahabatnya. Jadi meminta kepastian sikap siap mereka. Jadi bahwasanya mereka ini siap melanjutkan perang apapun kondisinya. Atau bisa jadi kembali ke Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Ansor, seorang sahabat Muhajirin yang bernama Miqdad bin Amr. Ini dia berkata, "Wahai Rasulullah," katanya, "majulah terus sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa." Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa? Kata Bani Israel, hadirin, "Pergi saja kamu, wahai Musa, bersama Rabbmu. Berperanglah kalian berdua. Kami biar duduk menanti di sini saja." Wah, ini hadirin perkataan orang-orang Bani Israel. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ini hadirin diam, melempar lagi pertanyaan. "Ayo," kata Nabi, "siapa lagi yang akan mengajukan pendapatnya?" Jadi setiap pendapat yang Nabi sampaikan ya hadirin, yang menjawab ini hadirin selalu orang-orang muhajirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Sa'ad bin Mu'adz, orang Ansor, pemuka Ansor hadirin, dia akhirnya angkat suara. Nah, dia paham sebenarnya maksud Nabi ini apa. Kenapa berkali-kali ditawarkan? Berkali-kali ditawarkan, yang menjawab orang-orang muhajirin. Maka ia pun bangkit hadirin. Sa'ad bin Mu'adz bangkit. Dia katakan, "Demi Allah," katanya, "apakah yang engkau maksud adalah kami, wahai Rasulullah?" Maka Nabi katakan, "Benar. Itu yang saya maksud, kalian," kata Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saat berkata, katanya, "Kami beriman kepadamu sehingga kami akan selalu membenarkanmu, dan kami bersaksi bahwasanya ajaran yang engkau bawa ini adalah benar. Oleh sebab itu," kata beliau, "kami berjanji untuk selalu mentaati dan mendengarkan perintahmu. Berangkatlah wahai Rasulullah, jika itu yang engkau kehendaki. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, seandainya engkau membawa kami ke laut itu, kemudian engkau benar-benar mengarunginya, niscaya kami pun akan mengikutimu. Sungguh tidak akan ada satupun tentara kami yang akan tertinggal dan tidak ikut dan tidak takut sedikit pun
kalau memang engkau mempertemukan kami dengan musuh-musuh kami esok hari. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang terbiasa hidup dalam peperangan dan pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu berbagai hal dari kami yang dapat membahagiakanmu. Maka marilah kita berjalan menuju berkahnya Allah. Wah, ini hadirin, betapa semangatnya Sa'ad bin Mu'adz meyakinkan kepada Nabi bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun putuskan untuk hari berikutnya. Kebetulan musyawarah ini terjadi pada malam hari. Nah, jadi hari berikutnya hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk melanjutkan pergerakan pasukan hadirin ke Wadi Badar. Wadi itu sumur ya, ke sumur Badar. Sebelumnya hadirin mereka ini berhenti di mata air Badar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan hadirin dalam pasukan ini ada namanya Hubab bin Munzir. Hubab ini hadirin orang yang paling banyak mengenal, paling mengenal baik, paling akrab dengan yang namanya Badar. Maka dia katakan, Hubab katakan, tak kala waktu itu Nabi bersama rombongannya berhenti di mata air Badar. Maka Hubab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah berhenti di tempat ini adalah wahyu daripada Allah? Dan kita tidak maju atau mundur setapak pun dari tempat ini," katanya. "Apakah ini sekadar pendapatmu sendiri? Atau suatu taktik perang belaka?" katanya, ditanyakan oleh Hubab kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan, "Ini pendapatku dan sebagai taktik perang," kata Nabi. Maka Hubab sampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu tidak tepat kita berhenti di tempat ini." Maksudnya di mata air Badar. "Sebaiknya kita pindah ke tempat mata air terdekat. Lalu sumur-sumur kering yang di belakang itu kita timbun. Dan kita buat kolam. Barulah kita hadapi mereka perang. Nah, kita akan dapat air minum dan mereka pun tidak." Nah, maka nih hadirin, yang tadinya pasukan itu tiba dari arah timur, akhirnya pindah ke arah barat. Jadi untuk menduduki sumur yang terdekat daripada Wadi Badar. Nah, jadi ini sakti usulannya nih hadirin. Nabi pun akhirnya menerima usulan. Nah, jadi paham bahwasanya bagaimana kekuatan Quraisy ini hadirin 3 kali lebih besar daripada mereka. Maka salah satu taktik peperangannya bagaimana mereka yang menyerang. Nah, jadi kalau mereka perlu air minum, maka mereka akan mendatangi pasukan muslimin. Nah, maka menyadari hadirin begitu kuatnya tentara kafir Quraisy ketika perang Badar nih hadirin, maka Rasulullah SAW tidak berhenti-henti berdoa. Jadi doanya, "Ya Allah," kata Nabi, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku, ya Allah," katanya. "Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan Islam ini berjumlah sedikit ini musnah. Tidak ada lagi yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini." Maka Nabi berdoa berulang-ulang hadirin. Jadi tidak terasa hadirin, selendang beliau ini jatuh saking lamanya berdoa. Maka tak kala itu datanglah Abu Bakar. Abu Bakar katakan, "Cukup wahai Nabi Allah, janganlah engkau merisaukan keadaan kami kepada Tuhanmu. Karena sesungguhnya dia pasti akan bersamamu dan akan memerangi musuh-musuhnya. Sebagaimana yang telah dijanjikannya kepadamu." Namun hadirin, Masya Allah, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdoa terus. Hingga hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya.
Allah jawab doa Nabi yang kurang lebih mafhumnya firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, maka Ia pun mengabulkannya bagi kalian. Sesungguhnya aku benar-benar membantu kalian dengan 1000 malaikat yang berada di belakang. Dan Allah tidaklah menjadikan hal tersebut kecuali sebagai sebuah kabar gembira dan agar hati-hati kalian bisa tenang dengannya. Dan tidaklah kemenangan itu kecuali hanya datang dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kabarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pasukan ini akan dilumatkan dan lari ke belakang. Bergembiralah karena pertolongan Allah telah datang. Ini Jibril sedang memegang kendali kuda dan menungganginya. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Allah berikan pertolongan lewat para malaikat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika peperangan ini dimulai, kita bisa lihat bagaimana peta rute daripada orang-orang Madinah ya hadirin. Masya Allah. Ini hadirin hanya sekitar 313. Nah, ini ada sumur Badar di sini. Nah, ini ada Sayyidina Hamzah. Nah, ini kaum muslimin. Jadi dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi awal mula perang Badar itu terjadi, mereka 1 lawan 1 dulu. Nah, 1 lawan 1. Jadi awal mula yang menyulut peperangan nih hadirin adalah Aswad bin Abdul Asad. Jadi dia orangnya sadis dan biadab hadirin. Dia dengan dada tinggi yang maju menantang. Waktu orang-orang Islam berbaris di sini. Nah, sudah ada 3 juga yang siap. Tapi sebelumnya orang-orang muhajir, orang-orang ansor yang siap hadirin. Duel 1 lawan 1. Tapi karena mereka tidak ada hubungan dendam antara orang ansor dengan orang-orang kafir Quraisy, maka orang kafir Quraisy teriak, mundur, disuruh mundur orang-orang ansor. Jadi orang-orang muhajirin ini yang ada di depan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Aswad nih hadirin berkata dengan nada tinggi dan maju. Aku berjanji kepada Tuhan katanya, bahwa aku akan minum dari kolam mereka dan aku akan menghancurkannya dan aku akan mati karenanya. Wah, ini luar biasa. Akhirnya hadirin, ia menyerang. Hamzah maju melawannya sehingga mati hadirin. Wah, ini 1 lawan 1 pertama. Jadi Hamzah tebas langsung si Aswad bin Abdul Asad tadi. Jadi habis itu hadirin, Hamzah langsung ditenggelamkannya ke dalam kolam tadi. Nah, maka 3 orang nih hadirin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Habis itu ada Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abu Thalib, ini hadirin duel 1 lawan 1. Jadi Ali bin Abi Thalib nih hadirin melawan Walid bin Utbah. Ubaidillah ini melawan Utbah bin Rabi'ah. Dan Hamzah nih hadirin, Sayyidina Hamzah melawan Saibah bin Rabi'ah. Jadi dalam duel ini hadirin, orang kafir meninggal. Nah, tetapi hadirin, sahabat Nabi yang bernama Ubaidillah nih hadirin mendapatkan luka parah ketika duel bersama Utsbah bin Rabi'ah. Maka beliau pun hadirin menjadi korban pertama
menjadi orang yang syahid pertama di medan Badar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar ini hadirin, ulama katakan ini adalah ujian keimanan kalimat la ilaha illallah. Jadi ujian iman namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan mereka melalui malaikat Jibril dan pasukan para malaikat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang memberikan komando ini hadirin langsung Nabi dari tenda beliau. Jadi beliau ini dijaga oleh Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'az. Jadi beliau di tenda hadirin, Masya Allah, berdoa terus, tidak putus-putus berdoa. Terkadang beliau keluar dari tenda mengatakan, pasukan Quraisy akan dikalahkan dan ditekuk mundur, kata beliau. Beliau berteriak, demi Allah, tidaklah seorang memerangi mereka pada hari, kemudian dia akan terbunuh. Dan dengan sabar dan mengharapkan pahala, serta terus maju dan pantang mundur, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wah, mendengar perkataan Nabi, para sahabat semangat. Jadi, Masya Allah. Bahkan ada sahabat yang bernama Umair bin Himam nih hadirin. Dia waktu itu sedang makan kurma dan berkata, ya Rasulullah, apakah benar surga itu datarannya seluas langit dan bumi? Maka Nabi katakan, benar wahai Umair. Jawab Nabi. Umair bersuruh, bah, kalau kayak gitu kurma ini harus dibuang. Maka dibuangnya kurma, langsung dia maju ke medan Badar. Dan akhirnya hadirin, beliau pun bertempur dengan semangat. Dilempar kurmanya, terjun ke medan perang sampai ia terbunuh. Masya Allah, begitulah keadaan hadirin, bagaimana para sahabat mendengar janjinya Nabi, mereka siap melihat seakan-akan kenyataan perkara-perkara yang gaib. Jadi hadirin, tak kala itu juga Ali bin Abi Thalib berkata hadirin, jika keadaan ini semakin genting dan pandangan mata nih hadirin memerah, maka kami pun berlindung di dekat Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang berani lebih dekat dengan musuh selain beliau. Jadi aku melihat, kata Sayyidina Ali, ketika perang Badar kami berlindung dengan Rasulullah. Ketika itu beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuhnya di antara kami, paling berani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan kaum muslimin hadirin pada perang Badar ini hadirin menjadi pesta di kalangan para malaikat. Karena malaikat ini bahagia sekali hadirin ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah komando Jibril. Bangga sekali mereka. Karena hadirin tidak pernah malaikatnya hadirin disuruh perang. Jadi malaikat-malaikat yang mendapatkan perintah mengikuti perang Badar nih hadirin, mereka pun dikatakan oleh ulama membanggakan diri-diri mereka di hadapan para malaikat yang lain. Jadi suatu ketika nih hadirin, cerita nih seorang sahabat nih hadirin, saking tidak masuk akalnya nih hadirin. Jadi Ibnu Abbas nih hadirin menceritakan bagaimana pengalamannya di perang Badar. Jadi ketika seorang sahabat mengejar seorang musyrik, tiba-tiba terdengar suara pukulan dan suara penunggang kuda yang menghentakkan kudanya. Lalu sahabat tersebut melihat orang musyrikin itu tewas terkapar dengan hidung dan wajahnya terluka berat. Akibat pukulan keras, padahal tidak ada orangnya. Nah, maka diceritakannya kepada Rasulullah.
Bahwasanya Nabi katakan, itulah pertolongan dari langit ketiga, yaitu para malaikat. Begitu juga Ukasah bin Mihsan berperang dengan gagah berani hadirin hingga pedangnya ini patah. Lalu Nabi SAW berikan sebatang ranting saja sebagai ganti pedangnya agar ia terus bertempur. Namun tiba-tiba rantingnya berubah menjadi pedang, kuat dan mengkilat. Setelah pertempuran Badar, Ukasah pun masih menyimpan pedang ini hadirin hingga dia syahid pada perang Yamamah. Ada lagi sahabat Ansor hadirin. Dia datang membawa Abbas sebagai tawanan ke hadapan Rasulullah. Abbas bilang, "Ya Rasulullah, demi Allah sesungguhnya orang Ansor ini bukan yang menawanku katanya. Aku ditawan oleh seorang laki-laki yang botak, tetapi sangat tampan. Ia menunggang seekor kuda belang. Sungguh belum pernah kulihat orang seperti itu di pasukanmu." Ini ada Masya Allah. Jadi keadaannya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan para malaikat. Jadi bahkan Abu Dawud, Zani dan Suhail bin Hanif bercerita hadirin, ketika kami baru saja mengarahkan pedang kami kepada lawan, maka lawan tadi tiba-tiba leher mereka langsung terpenggal sebelum pedang kami menyentuhnya. Nah, Masya Allah. Jadi inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luar biasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tampakkan ketika perang Badar. Nah, yang lebih menghinakan lagi hadirin, Abu Jahal. Nah, ketika Abu Jahal di perang Badar ini hadirin, yang membunuhnya ini bukan orang-orang ternama. Ini hanya dua remaja saja. Nah, yaitu Muaz bin Afra, umurnya hanya 15 tahun lagi. Dan Muawaz bin Afra. Nah, jadi dua anak ini hadirin, dia mampu membunuh Abu Jahal. Jadi mereka nih hadirin adalah orang-orang yang dipompa semangatnya oleh ibu mereka. Jadi dia bercerita kepada Muaz, Muaz nih bercerita kepada Abdurrahman bin Auf. "Wahai paman," katanya, "ibuku bilang kalau Abu Jahal ini belum terbunuh, ia tidak mau kami kembali ke Madinah." Maka Muawaz juga menyatakan bahwasanya, dia katakan, "Aku mendengar," katanya, "bahwa Abu Jahal ini pernah mencaci maki Rasulullah. Aku tidak bisa terima cacian tersebut. Bukankah ia ada di medan perang ini? Aku akan membunuhnya," katanya. Maka hadirin Abdurrahman bin Auf pun terkagum-kagum dengan semangat kedua anak remaja ini. Ia berkata, "Kalian bergegaslah ke arah penunggang kuda itu," katanya. Nah, jadi ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf, itu ada Abu Jahal tuh sana, serang. Maka mereka nih hadirin langsung meluncur dengan cepat. Jadi mereka lari datang. Sederhana yang mereka lakukan. Jadi mereka ini hadirin pukul kuda Abu Jahal. Pukul kuda Abu Jahal sehingga Abu Jahal nih hadirin jatuh daripada kudanya. Habis itu pemuda lainnya hadirin melayangkan pedang ke Abu Jahal. Jadi mereka berdua nih hadirin bekerja sama hingga Abu Jahal ini pun terlihat terkapar. Maka keduanya ini langsung melaporkan kepada Rasulullah SAW. Namun di tengah perjalanan keduanya dihadang oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Langsung hadirin mereka ini ditebas tangannya. Walaupun hadirin mereka ini sempat selamat sampai ke hadapan Rasulullah, namun mereka nih hadirin Masya Allah akhirnya mereka wafat. Jadi Rasulullah SAW perintahkan Abdullah nih hadirin
untuk mengkonfirmasi kematian Abu Jahal. Benar nggak Abu Jahal mati? Maka Ibnu Mas'ud pun langsung berangkat. Jadi dia sempat nanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Abdullah, siapa kira-kira yang memenangkan peperangan hari ini?" Maka Ibnu Mas'ud pun sampaikan bahwasanya yang menang adalah Allah dan Rasulnya. Nah, yang memenangkan perang adalah Rasulnya. Ketika itu hadirin, tokoh-tokoh Quraisy ini banyak sekali yang wafat, yang meninggal. Jadi yang terbunuh ini sekitar jumlah totalnya ada 70 orang dan 24 diantaranya adalah orang-orang tokoh daripada musyrikin Quraisy. Ini hadirin akhir daripada peperangan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perintah pembagian harta perang, ghanimah, kepada Nabi. Jadi harta-harta rampasan perangnya hadirin dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut perang. Dalam peperangan ini hadirin ada 14 orang sahabat yang mati syahid. 70 orang kafir nih hadirin terbunuh. Mereka nih hadirin dimasukkan oleh Rasulullah SAW dikuburkan ke dalam satu buah sumur. Dan pada ketika larut malam nih hadirin Rasulullah SAW mendekat sumur dan berkata, "Wahai penghuni sumur," kata Nabi, "wahai Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham," dan seterusnya. Beliau sebut orang-orang yang meninggal. "Wahai penghuni sumur, apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu itu benar? Karena aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku itu benar." Nah, ini Nabi mau komparasi hadirin, bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada beliau itu beliau dapatkan, dan apa yang Allah Subhanahu janjikan kepada orang-orang kafir Quraisy juga mereka dapatkan. Nah, maka hadirin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin. Akhirnya hadirin 70 orang kafir yang menjadi tawanan perang akhirnya dibawa ke Madinah. Tapi hadirin dalam perjalanannya hadirin ada 2 orang yang dihukum mati, yaitu Nazar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Mereka ini dihukum mati karena permusuhan kebencian mereka ini yang di luar batas dalam menyiksa kaum muslimin dan begitu juga menentang Allah dan Rasulnya. Jadi mereka 2 orang ini hadirin merupakan bahaya yang selalu mengancam kaum muslimin waktu di Mekah. Jadi mereka ini juga sebagai penjahat perang, bukan lagi sebagai tawanan perang. Nah, akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pula bahagia hadirin. Nah, jadi tetapi hadirin yang menarik, jadi sehari sebelum rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, ini Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah ini hadirin lebih dahulu sampai ke Madinah. Nah, jadi Zaid bin Harisah ini menyampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin, menceritakan orang-orang musyrikin yang terbunuh. Jadi sukacita hadirin. Tapi mereka ini hadirin merasa terpukul. Pintar orang-orang Yahudi ini membalikan fakta. Mereka katakan, "Tuh, wahai orang-orang Madinah, kamu lihat tuh, yang menunggangi kuda Rasulullah ini adalah Zaid. Berarti Muhammad nih sudah terbunuh. Ini yang tersisa yang datang-datang ini aja. Seandainya menang, maka untanya ini hadirin dikendari oleh Rasulullah. Nah, ini Zaid ini hanya mengigau saja karena gugup dan ketakutan." Waktu itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang muslimin pun datang sebelum tawanan perang ini datang hadirin. Tapi hadirin, Masya Allah,
dalam keadaan seperti ini orang-orang muslimin juga merasa sedih. Sedihnya hadirin, anaknya Rasulullah SAW bernama Ruqayyah, istri Sayyidina Utsman bin Affan, hadirin, meninggal dunia. Nah, jadi tak kala ditinggalkan pergi ke Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi hadirin setelah kemenangannya hadirin, musyawarah. Ini adalah cerita yang menarik juga hadirin. Musyawarah itu perlakuan terhadap tawanan perang. Maka satu persatu Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabatnya. Jadi kalau Umar berkata terhadap terhadap tawanan perang ini, ya Rasulullah, katanya, mereka itu musuh-musuh Allah. Mereka telah mendustakan, memerangi dan mengusirmu. Penggal saja leher mereka ini. Nah, orang-orang tawanan perang tadi suruh Umar menggar lehernya. Tapi hadirin, Masya Allah, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, mereka inilah kaum dan keluargamu juga. Orang-orang jauh, masih keluargamu juga, katanya. Allah telah menganugerahkan kemenangan kepadamu, maka bermurah hati aja, katanya. Maka diusulkan oleh Abu Bakar supaya mereka ini mendapatkan tebusan daripada orang-orang kafir. Nah, jadi tebusan ini hadirin, uang tebusan ini targetnya untuk disimpan, untuk dijadikan bekal nanti dalam menghadapi orang-orang kafir. Jadi dengan biaya tebusan hadirin sekitar 1.000 hingga 4.000 dirham. Maka usulan Abu Bakar pun yang diterima oleh Nabi. Usulan Umar tidak diterima. Nah, jadi yang lain hadirin yang tidak mampu ini, yang punya kepandaian tulis menulis, ini dituntut mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin untuk membaca dan menulis. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan surat Al-Anfal 67 sampai 68 yang berbunyi hadirin, artinya tidak patut bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Nah, kamu menghendaki harta duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Umar berkata, hadirin, aku menemui Rasulullah, katanya, setelah beliau memutuskan penebusan tawanan. Tiba-tiba ku dapati Rasulullah SAW Abu Bakar ini sedang menangis. Aku bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku, mengapa engkau dan sahabatmu ini menangis? Nah, maka Nabi katakan, wahai Umar, aku menangis karena ku terima usulan mengambil tebusan yang diajukan oleh sahabatmu kepadaku. Padahal siksa mereka telah diajukan kepadaku lebih dekat daripada pohon itu. Jadi hadirin, inilah artinya Allah Subhanahu wa taala tidak selaras dengan keputusan Rasulullah SAW. Allah lebih suka hadirin dengan keputusan Umar yang mengusulkan untuk membunuh para tawanan perang. Namun hadirin, Allah Subhanahu wa taala memaafkan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam surat Al-Anfal ayat berikutnya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil sebagai makanan yang halal bagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengampuni lagi, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah hadirin bagaimana beberapa peristiwa yang dapat kita perdengarkan ketika perang Badar yang begitu banyak sekali pelajaran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti ini pun hadirin, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang paling utama.
Jika masih ada kesempatan kita untuk sholat berjamaah, maka sholatlah ke masjid. Jika tidak bisa di rumah, tunaikanlah bersama keluarga. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada benaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan kafarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.